Om Swastiastu. Om Abhignam Astu Namo Sidam. Om Anubadrah Kratao Yanto Wiswata. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang saya hormati Dewan Juri beserta segenap panitia Lomba Dharma Wacana Parade Budaya 5 tahun 2022. Yang saya cintai dan saya banggakan seluruh peserta Lomba Dharma Wacana Parade Budaya 5 tahun 2022 beserta seluruh umat sedharma yang berbahagia. Rasa ahayu bagil kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Karena atas asungkarta waranugrahanya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti Lomba Dharma Wacana dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Perkenalkan, nama saya Rana Rembulan. Saya berasal dari Bandung. Saya melaksanakan studi wadani pada bulan Oktober 2019 di Purawira Satya Dharma Ujung Berung. Saat ini saya sedang menempuh masa Brahmacari di Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta pada semester 3 jurusan Ilmu Komunikasi. Rasa ahayu bagil kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Karena atas asungkarta waranugrahannya kita masih bisa mengikuti Lomba Dharma Wacana dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Perkenalkan, nama saya Rana Rembulan, berasal dari Bandung. Saya melaksanakan studi wadani pada bulan Oktober 2019 di Purawira Satya Dharma Ujung Berung, Bandung. Alasan saya melaksanakan studi wadani adalah tidak hanya mengikuti jejak bunda saya yang lebih dulu melaksanakan studi wadani pada tahun 2018, tetapi karena keyakinan dari hati yang terdalam dan tuntunan para leluhur. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan Dharma Wacana yang berjudul Eksistensi Budaya Nusantara di Tengah Modernisasi. Judul ini saya angkat karena Indonesia adalah negara yang memiliki budaya yang sangat beraneka ragam. Keragaman budaya tersebut tidak membuat bangsa Indonesia menjadi terpecah, bahkan sebaliknya semakin bersatu karena keragaman budaya yang sangat beraneka ragam membuat bangsa Indonesia semakin kaya dengan budaya. Hal tersebut sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang terdapat dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun memiliki budaya yang berbeda setiap suku, namun pada hakikatnya kita semua adalah satu, yaitu bangsa Indonesia. Umat sedharma yang berbahagia. Menurut Astrid Susanto, modernisasi adalah proses pembangunan yang diberikan oleh perubahan demi kemajuan. Modernisasi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Salah satu ciri masyarakat modern adanya sikap keterbukaan terhadap sesuatu yang baru. Keterbukaan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mempelajari sesuatu yang baru. Apabila hal baru tersebut sesuai dengan norma yang ada, maka hal baru tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Namun sebaliknya, apabila hal baru tersebut tidak sesuai dengan norma yang berlaku, maka hal baru tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat. Seperti halnya pisau bermata dua, modernisasi memiliki dampak positif dan negatif. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta budaya yang diartikan sebagai akal atau budi manusia. Nusantara berasal dari kata nusa atau pulau dan antara artinya luar atau seberang.
Jadi Nusantara artinya pulau yang berada di antara air. Air bukan sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Budaya Nusantara merupakan hasil cipta, karya, dan karsa bangsa Indonesia. Budaya Nusantara beraneka ragam, misalnya pakaian, alat musik, dan lain-lain. Namun, di zaman Kaliuga ini, banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia, menyebabkan generasi muda bangga meniru budaya asing dan melupakan kebudayaan Nusantara. Budaya Nusantara yang adiluhung merupakan jati diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut harus dijaga dan dilestarikan agar jangan sampai generasi sekarang dan yang akan datang kehilangan jati diri. Wujud kebudayaan ada 3. Yang pertama, gagasan atau pemikiran. Kerajaan Majapahit merupakan contoh gagasan cemerlang yang masih eksis sampai sekarang. Misalnya, Sumpah Palapa dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua adalah peninggalan budaya. Misalnya, Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dan Candi Prambanan di Yogyakarta. Sebagai generasi muda, kita harus merawat dan menjaga bangunan peninggalan budaya, serta melaksanakan study tour. Yang ketiga adalah perilaku atau kebiasaan yang terdiri dari tata krama, sopan santun, dan etika. Misalnya, ketika kita bertemu dengan orang lain, kita harus saling menghormati. Generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan kebudayaan Nusantara karena merekalah yang menentukan masa depan kebudayaan Nusantara. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh generasi muda untuk melestarikan kebudayaan Nusantara, yaitu yang pertama, bangga menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah sebagai lokal jenius. Sebagai generasi muda, kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa atau lingua franca. Hal ini disebutkan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Yang kedua, menghayati nilai-nilai kebudayaan luhur. Yang pertama adalah gotong royong. Gotong royong sejalan dengan ajaran Wasudaiwa Kutumbakam, kita semua bersaudara. Karena dengan gotong royong, kita akan dapat hidup bersatu sebagai bangsa yang besar. Hal ini disebutkan dalam kitab Atharwaveda, Mandala 3, Sukta 30, Mantra 4, sebagai berikut. Yena Dewa Navianti, Noca Widwisate Miltah, Tat Krenomo Brahman Wogre, Samjenana Poromida. Artinya, wahai umat manusia, bersatulah dan rukunlah kamu seperti menyatunya para dewata. Aku telah menganugerahkan hal yang sama kepadamu. Oleh karena itu, ciptakanlah persatuan di antara kamu. Sloka tersebut menjelaskan bahwa kehidupan ini harus bersatu agar dapat menciptakan kehidupan yang adil, harmonis, dan sejahtera. Nilai yang kedua adalah tolong-menolong. Tolong-menolong sejalan dengan ajaran Tattwa Asli. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan manusia lain untuk dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap tolong-menolong. Nilai yang ketiga adalah toleransi. Toleransi sejalan dengan ajaran Wasudaiwa Kutumbakam, kita semua bersaudara. Karena semua manusia yang ada di bumi ini adalah satu keluarga besar tanpa membedakan agama, warna kulit, budaya, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap toleransi.
Yang ketiga adalah bangga dan mencintai kebudayaan Nusantara. Sebagai generasi muda, kita harus bangga dan mencintai kebudayaan Nusantara. Karena jika kita tidak bangga dengan kebudayaan Nusantara, maka kebudayaan tersebut akan punah. Sebagai generasi muda Hindu, otomatis kita bangga dengan kebudayaan Nusantara. Karena setiap kali kita melaksanakan persembahyangan ke pura, kita selalu menggunakan pakaian adat Madya. Yang keempat adalah membangun jaringan dengan tokoh umat Hindu lokal untuk meningkatkan pengetahuan kebudayaan Nusantara. Sebagai generasi muda Hindu, kita harus membangun jaringan dengan tokoh umat Hindu karena merekalah yang memiliki pengalaman yang sangat berharga dan akan terjadi transfer ilmu pengetahuan dari generasi tua ke generasi yang akan datang karena merekalah yang akan memegang estafet kepemimpinan di masa depan. Yang kelima, aktif melakukan publikasi dan menyebarkannya di media sosial mengenai kebudayaan Nusantara. Sebagai generasi muda, kita harus mempublikasikan konten kreatif dan menyebarkannya di media sosial. Karena dengan mempublikasikan konten tersebut dan menyebarkannya di media sosial, maka generasi muda akan mencintai kebudayaan Nusantara. Misalnya, membuat konten kreatif mengenai kebudayaan Jawa, kebudayaan Bali, dan lain-lain. Umat sedharma yang saya banggakan, berdasarkan Dharma Wacana yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa kita sebagai generasi muda Hindu harus melestarikan kebudayaan Nusantara agar kebudayaan Nusantara selalu eksis. Demikian Dharma Wacana yang telah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa senantiasa memberikan kesejahteraan dan kedamaian bagi kita semua. Om Sarwe Bhavantu Sukhina, Sarwe Santu Niramaya, Sarwe Badrani Pasyantu, Makascit Duhka Bagbawet. Om Santi, Santi, Santi.